Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurma Dwi Matasoli dengan NIM 192231006 yang akan mempresentasikan terkait analisis diet quality dengan instrumen indeks gizi seimbang dan healthy eating index. Nah, sebelumnya kualitas diet bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana pola makan seseorang sesuai dengan prinsip gizi seimbang dan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi hariannya. Di Indonesia sendiri, pedoman utama untuk pola makan sehat adalah pedoman gizi seimbang, yang mana nantinya indeks untuk mengukur kepatuhan tersebut disebut dengan indeks gizi seimbang yang memungkinkan penilaian pola konsumsi pangan dalam konteks nasional. Nah, sementara itu ada juga Healthy Eating Index atau HEI adalah indeks yang digunakan secara internasional untuk menilai kepatuhan pola makan terhadap Dietary Guidelines for Americans. Tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama untuk mengetahui gambaran pola konsumsi pangan responden berdasarkan hasil recall, yang kedua mengetahui nilai indeks gizi seimbang dan juga Healthy Eating Index, tiga menganalisis kualitas diet responden menggunakan IGS dan juga HEI, dan yang keempat, membandingkan hasil penilaian kualitas diet antara kedua indeks tersebut untuk melihat kesesuaian dan juga kelemahan dan juga kelebihannya. Nah, yang pertama adalah gambaran responden, di mana identitas responden ini adalah PSL yang dilakukan recall sebanyak dua kali pada hari Senin 25 Agustus 2025 dan pada hari Kamis 28 Agustus 2025. Nah, di sini kita perlu untuk menghitung kebutuhan responden, di sini menggunakan rumus Harris Benedict dengan memasukkan data seperti tinggi badan, berat badan, dan juga usia dan juga dikalikan dengan faktor aktivitas sehingga didapatkan total energinya sebesar 1691 kilokalori. Nah, selanjutnya hasil itu tadi hasil recall-nya kita masukkan juga dan di sini sudah terdapat hasil recall dari hari Senin hingga hari Kamis yang dapat dilihat pada layar. Nah, berdasarkan hasil recall selama 2 hari dapat dilihat bahwa responden PSL ini belum mengkonsumsi sayur maupun kacang-kacangan pada setiap waktu makannya. Nah, di sini adalah hasil input pada Nutri Survey dan selanjutnya untuk analisis pada yang pertama pada IGS. Nah, di sini berdasarkan hasil perhitungan skor IGS-nya ini didapatkan skor akhir 52,5 di mana skor IGS maksimalnya itu adalah 100 dan di sini terdapat eh, pada pangan hewani ini perlu dibagi dua karena dibagi menjadi selain susu dan juga susu sehingga hasilnya nanti bisa tepat 100. Nah, berdasarkan skor 52,5, maka responden PSL ini mendapatkan skor setengah lebih dari skor maksimal IGS-nya. Dan hal ini menandakan bahwa kualitas konsumsi responden PSL ini masih rendah dan belum memenuhi standar ideal. Nah, yang selanjutnya adalah analisis HAI. Nah, di sini bisa kita ketahui beberapa perbedaan dari IGS tadi. Di sini juga ada density per 1000 kilokalori tergantung dari penyetaraan dengan standar yang berbeda-beda. Ada dari gram kita ubah ke cup, kemudian ada dalam bentuk ounce dan juga nantinya dikalikan dengan persentase energi. Nah, dari hasil perhitungan skor HEI ini didapatkan hasil skornya sebanyak 45,3, di mana skor HEI maksimal ini adalah 100 dengan cut off skornya kurang dari 51 dikatakan poor diet atau pola makan buruk, 51 sampai 80 poin need improvement atau butuh perbaikan, lebih dari 80 poin good diet atau pola makan yang baik. Nah, sehingga dapat diartikan bahwa dari student PSL ini mendapat skor kurang dari setengah skor maksimal HEI dan kurang dari 51 poin yang artinya kualitas dietnya masih sangat rendah. Dan hal ini menandakan bahwa kualitas konsumsi responden PSL itu masih sangat rendah dan belum memenuhi standar diet. Nah, berdasarkan kedua metode yang digunakan, HI dan juga IGS, di mana eh, skor dari IGS itu adalah 52,5 lebih tinggi dibandingkan dengan skor HI yaitu 45,3. Berdasarkan hasil dari IGS dan HI ini tidak menunjukkan perbedaan nilai yang cukup tinggi sehingga bisa dikatakan selaras dan kedua metode ini dapat digunakan sebagai penentu kualitas diet seseorang sebagai bentuk nutritional assessment.
IGS di sini bersifat lebih sederhana dalam perhitungan skornya, mudah dipahami dan juga praktis digunakan untuk menilai kualitas diet individu. Namun IGS tidak mendalam dalam menilai zat gizi tertentu seperti sodium dan beberapa zat gizi seperti saturated fatty acid, unsaturated fatty acid, PUFA maupun PUFA. IGS juga tidak memasukkan aspek kualitas makanan secara detail seperti whole grains, fatty acid, seafood, dan juga plant protein. Nah, selain itu, sistem scoring 0, 5, dan 10 ini membuat variasi kualitas diet ini menjadi kurang sensitif. Nah, selanjutnya pada komponen Healthy Eating Index, komponen bahan makannya ini lebih beragam. Terdapat perbedaan green and beans dan whole grains. Selain itu, HEI juga lebih detail untuk menilai nutrien mana yang perlu dibatasi, seperti refined grains, sodium, add sugar, dan saturated fat. Tetapi di samping itu, HEI ini juga cukup mengikuti program pedoman dari Amerika sehingga kurang cocok diterapkan di Indonesia. Dan di sini juga menggunakan konversi cup, di mana konversi cup ini masih belum banyak digunakan di Indonesia. Lebih banyak menggunakan gram. Kesimpulan dari praktikum kali ini bahwa penilaian kualitas diet pada responden PSCL ini menggunakan dua indikator yaitu IGS dan HEI yang mana mengacu pada Dietary Guidelines for Americans untuk HEI-nya. Hasil analisis recall ini menunjukkan bahwa kualitas diet pada responden PSCL ini masih berada pada kategori rendah dan belum memenuhi standar diet rendah. Nah, kualitas diet ini mengindikasikan bahwa asupan pangan responden itu belum beragam dan belum mencukupi kebutuhan gizi terutama pada kelompok sayur, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Saran untuk responden PSL ini adalah untuk meningkatkan konsumsi sayur dan buah, meningkatkan konsumsi lauk hewani yang lebih beragam, seperti telur, tahu, tempe, ikan, dan seafood, mengurangi konsumsi makanan dengan kandungan seperti gula, garam, dan juga lemak jenuh, bisa dengan mengubah metode memasak menjadi lebih sehat, mengurangi minyak seperti dikukus, rebus, panggang, ataupun ditumis dengan sedikit minyak dan juga mengurangi konsumsi refined grains dan diusahakan untuk mengganti dengan whole grains seperti beras merah, oatmeal, roti putih maupun jagung. Dan yang terakhir adalah menerapkan waktu makan yang teratur. Karena dari recall tadi banyak responden yang melewatkan waktu makannya dan tidak teratur dari jam makannya. Ini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.